Ya udah. Nah, kita mulai intinya di sini. Apa sih perubahan yang lama ke LK BUMDes yang baru? Ini wajah dashboardnya. Ya, ada wajah saya di sini, ada wajah Bu Rini samar-samar, ada wajah Bu Sylvia, ada wajah kawan-kawan di gelombang 12 di sini. Ada anak-anak muda di Pematang Jaya Langkat, pelatihan dengan banyak laptop. Padahal ini di desa, Bapak Ibu. Di dashboard ini, Bapak Ibu sekalian, ini akan membantu kita untuk menuju sheet-sheet yang banyak sekali. Sekarang sheet-nya tidak mau, kita harus kembangkan banyak, tetapi harus ada petunjuk untuk masuk ke sheet. Jadi tinggal kita klik kotak-kotak ini, maka kita langsung masuk ke sheet yang bersangkutan, dan nanti ada panah untuk kembali lagi ke sini. Nah, ini akan membantu kita, memandu kita masuk ke bagian mana yang kita inginkan. Apakah mau ke input atau ke output. Ke output ini mau ngeprint ya, melihat hasil ya. Nah, di input, Bapak Ibu sekalian, ini kita bagi begini agar kita paham bahwa yang kita isi ini bagian input saja. Di sini saja. Nah, dan yang jelas di kas harian ya, buku kas harian dan buku bank memorial ini. Dua ini yang mencatat transaksi. Ya, ini ada dalam satu sheet. Dalam satu, tapi kita bedakan klik karena kadang kita ingin langsung ke buku memorial, maka klik yang ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita itu memberi input juga di neraca. Neraca kita mau merubah akun ya. Akunnya kan kita ingin sesuaikan dengan kebutuhan kita. Akun 13 piutang. Tapi begitu BUMDes tidak punya simpan pinjam, 13 menjadi persediaan. Jadi diganti disesuaikan dengan kebutuhan. Dan itu gantinya di neraca. Nah, jadi neraca kita otak-atik agar lebih mudah. Nah, sekarang kita rapikan. Bagian output ini tidak boleh diapa-apain, Bapak Ibu sekalian. Seperti kata Pak Tatang tadi, kita nggak boleh jalan pintas. Kita harus sesuai prosedur. Jadi kalau tidak balan, ya diperbaiki di kas harian atau buku bank memorialnya. Jangan di neracanya diutak-atik. Nah, maka ini saya kunci, Bapak Ibu. Izin, ini saya kunci agar tidak bisa merubah. Gitu ya. Kalau di input, merubahnya di input. Nah, termasuk juga kalau tadi neraca ya, merubah akun, nomor akun, ini kita rubah di daftar akun. Jadi di awal kita akan merubah nomor dan nama akun di sheet daftar akun. Di sini ya, kita klik langsung masuk. Kita rubah. Nah, kemudian berikutnya kita juga biasa menginput neraca tahun lalu di mutasi neraca. Ya. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi proses dan output saya kunci untuk tidak bisa diotak-atik. Nah, ngisinya di laporan tahun lalu, di input ini ya. Ada sheet sendiri laporan tahun lalu, kita isi neraca di sana, kita isi. Nomor akunnya tetap nomor akun yang kita isi di daftar akun, otomatis nyambung di laporan tahun lalu, hanya kita isi nilainya saja. Kas berapa, bank berapa, dan seterusnya. Nah, ini nanti bermanfaat juga laporan tahun lalu selain menjadi
bentuk pengisian saldo awal di mutasi neraca, tapi juga itu migrasi ya, migrasi ke tahun berikutnya, itu kan harus dilakukan masuk saldo awal dulu kan. Itu langsung terisi dengan kita mengisi laporan tahun lalu. Ini juga kita pakai untuk laporan komparasi laporan tahun lalu dengan tahun ini, ada perbandingan. Ini untuk kita bisa menganalisa. Nah, hari ini aplikasi berkembang untuk membaca laporan. Untuk itu analisa laporan diperlukan. Makanya outputnya saya tambah Bapak Ibu. Selain rugi laba, ada pembagian SHU, ada perubahan modal. Nah, ada dua hal yang penting. Ini komparasi laporan, perbandingan tahun lalu dengan tahun ini, dan catatan atas laporan keuangan. Ini narasi dari nilai-nilai laporan yang kita buat. Nah, nanti ini memudahkan. Nanti kita lihat di sini. Saya kasih ya. Mbak Rini nggak boleh tegang ini kan? Ngopi dulu kan Mbak Rini? Harus santai. Oh iya, saya sambil ngopi nih. Sambil ngopi ya. Ayo Mbak Sukma, tunjukkan kopimu. Tunjukkan kopi sama roti cane saya. Hai, roti cane. Ya, baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah di input ini selain ada kasarian itu bank memorial, tadi kita harus mengisi daftar akun, data BUMDes. Data BUMDes ini kepengurusan yang nanti ngeling kepada nama-nama yang harus tanda tangan. Nah, di neraca, di rugi laba. Jadi kita tidak usah mengisi di bawahnya. Kita cukup mengisi di sini, di data BUMDes. Nanti akan ngeling ke sana. Tentu saja di input ini ada buku bantu ya. Seperti sebelumnya ya, ada buku inventaris, buku persediaan, buku piutang. Tapi dengan dashboard ini kita terhubung, tinggal ngeklik di sini kita akan langsung ke sheet-nya. Ada tambahan pendapatan bulanan tadi, usulannya Mbak Sylvia tadi ya, sehingga kita bisa menganalisa dari keuntungan bulanan kita, berapa sih operasional yang dipakai, keuntungan laba bulan ini yang bisa dipakai untuk operasional pengurus bulan depan. Nah, kalau itu diperlukan, maka ini penting. Kemudian, yang ini tidak lagi ya, karena sudah kita di-input mengisinya. Kemudian, nah, yang berbeda lagi, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, ini model neraca dan rugi laba, nah, ini kita sesuaikan dengan standar akuntansi. Ini kan yang lama ya, neraca aktiva, bawahnya pasiva, kita gabungkan dengan rugi laba, pendapatan, bawahnya biaya. Yang biasa kita lihat itu kan menyamping. Ya, tes. Suara kedengaran? Kedengaran Mas. Ya, baik. Ya. Jadi kita rubah ini menjadi model menyamping. Jadi neraca itu aktiva, sampingnya pasiva, tidak bawahnya, gitu ya. Kemudian ini neraca, rugi laba terpisah, ada di sheet lain. Nah, jadi kita ikuti pelan-pelan, kita mengikuti standar yang ada, neraca tersendiri, laba rugi tersendiri di laporan yang terpisah. Kemudian, nah, nomor akunnya kita biasa pakai 2 akun ya. Di aplikasi ini kita kembangkan menjadi 3 akun. 3 digit maksudnya, sorry. 3 digit ya, 111. Nah, itu 3 kan, 3 angka itu 3 digit nyebutnya. Kalau yang sebelumnya kita pakai 11, nah itu 2 digit. 2 digit. Ya, nah kawan-kawan boleh pakai yang lama. Kalau aplikasi yang lama, kembali lagi ke lama 2 digit nggak apa. Ini pun bisa. Misalnya karena BUMDesnya masih baru, usahanya belum banyak, kita tidak butuh akun yang banyak. Ini misalnya, ini kita buat 2 digit aja, bawahnya kosong nggak apa-apa.
Itu ya. Kemudian mengapa 3 digit? Karena masukan dari kawan-kawan ini akunnya berkembang terus nih. Unitnya tidak hanya 1, 2, 3, bahkan 4, 5. Yang gelombang 12 kemarin ada yang 6 bahkan. Jadi kita harus menyesuaikan ya akunnya ini menjadi nomornya menjadi 3 digit akan menampung lebih banyak lagi. Nah, kemudian laporan akhir tadi menjadi 6 ya, lebih banyak ya kalau sebelumnya 2. Selain neraca dan rugi laba, ada laporan perubahan modal ini, kemudian pembagian SHU. Nah, tentu saja prosentasenya ini diisi. Nah, yang ini tidak saya kunci pembagian SHU karena harus ada pengisian prosentase sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi begitu diisi, maka jumlahnya akan tersedia dengan sendirinya. Komparasi latihan saya kunci karena otomatis ini perbandingan tahun lalu dengan tahun sekarang agar kelihatan apakah meningkat atau turun dan bagian apa yang meningkat, bagian apa yang turun bisa kita analisa. Kemudian ini tambahan yang penting ini. Saran Bapak Ibu akademisi, catatan atas laporan keuangan. Jadi selama ini angka-angkanya sudah kita keluarkan, tapi cara membacanya, cara membahasakan itu kita bantu untuk menuliskan. Nah, di sini misalnya tentang pendapatan ya, kita pandu dengan apakah bisa terbaca ya tulisannya kecil ini ya. Nah, nanti kita buka. Nah, tapi intinya catatan ini adalah memandu Bapak Ibu menuliskan dengan narasi berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Misalnya tentang pendapatan. Berapa pendapatan yang masuk dan kenaikannya dibanding tahun lalu? Pendapatan mana, usaha mana yang meningkat signifikan? Apa sebabnya? Nah, itu kemudian Bapak Ibu jelaskan isi berdasar dari angka-angka yang ada. Ini akan membantu laporan ini lebih mudah dibaca oleh pimpinan di BUMDes, di desa, di kabupaten dan pihak luar. Nah, hal-hal yang lain tadi buku pendapatan bulanan sudah, kemudian jalan pintas ya untuk perpindahan antar sheet kita bisa ngeklik ini ya, semua akan dibuat untuk ke dashboard ya, dari dashboard kemana saja tinggal klik sheet-nya. Kemudian nama-nama ini juga otomatis ada di bawah laporan karena kita input di data BUMDes. Kemudian tambahan lain, nah, di input tadi ada daftar akun, nah, sudah kita jelaskan. Ini bentuknya bisa kita rubah angkanya, bisa kita rubah namanya, nama akunnya, seperti kemarin, gitu ya. Kemudian ini data BUMDes, ini laporan tahun lalu, kita tinggal mengisi nilainya. Nah, ini sesuatu yang juga penting Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian. Jadi kita ingin membuat bukti transaksi, seperti yang disampaikan Bu Rini, laporan kita harus berbasis bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu agar digital, bisa dibuka di mana saja, itu harus difoto atau di-scan. Nah, apabila sudah difoto atau di-scan, dimasukkan satu folder, nomor bukti ini kita linkkan dengan bukti transaksi. Nah, seperti ini kita klik gitu, akan keluar buktinya nomor ini. Nah, auditor biasa menggunakan ini, dia tidak buka-buka bukti fisik, dia juga bisa lihat dari jauh, klik aja nomor yang ada di sini akan terhubung dengan bukti transaksi. Ya, konsekuensinya Bapak Ibu, sistem 3 digit ini memang agak mempersulit kita untuk menghafal akun. Ya. Dulu kan 1-1, sekarang 1-1-1, 1-1-2 misalnya, 1-4-1, jadi 3 digit ini agak repot. Jadi mungkin kita akan banyak ngeklik ke daftar akun atau langsung ke neraca lihat nomor akun ini berapa ya. Nah, ini agak
agak menyulitkan tentu saja.